awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa sang pimpin, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Agung sudah memimpin doa. Anak-anak semua, sebelum kita ke pelajaran, ayo kita melakukan ice breaking ya, agar pelajaran hari ini semangat ya. Jadi jika ibu bilang gajah itu kan besar, tapi tangan kalian seperti ini kecil ya, tapi tetap ucapannya besar. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Gajah. Literasi anak-anak itu rendah ya. Tahu nggak apa itu literasi? Membaca ya. Selain membaca, apalagi literasi itu? Menulis ya. Jadi literasi itu adalah kemampuan seseorang ya, atau dalam hal ini siswa dalam membaca, menulis hingga faktor eksternal ya. Nah, hari ini Ibu akan membahas satu faktor penyebab utama literasi sekolah kita rendah dari minat belajar siswa. Ya? Adapun tujuan umum dari pembelajaran kita hari ini adalah agar peserta didik atau siswa mampu meningkatkan minat belajar di dalam mendukung keberhasilannya. Khususnya setelah guru BK, Ibu di sini memberikan informasi kepada kalian. Ibu harap kalian mampu menelaah ya, bagaimana apa itu pentingnya minat belajar di dalam mendukung keberhasilan dalam proses belajar. Saat pembelajaran ini yang pertama sudah tadi pembukaan, nanti ada tahap inti, Ibu akan menyampaikan materi dan juga ada video ya, ada video, silakan nanti kalian simak dan catat ya. Nah, habis itu ada diskusi kelompok, kalian membentuk kelompok. Sebelum ke minat belajar, apa itu minat? Nah, siapa yang tahu apa itu minat? Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu, contohnya seperti minat terhadap pelajaran, olahraga, atau juga hobi. Oke, ya, tepuk tangan untuk anak-anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar seseorang itu adalah yang pertama, apa? Motivasi belajar. Yang kedua, apa? Bahan pelajaran. Cara efektif untuk meningkatkan minat belajar yang pertama dengan mencari informasi tentang mata pelajaran, seperti itu ya. Nah, yang kedua, mencari teman belajar, seperti yang aku katakan tadi. Ketika kalian berdiskusi, itu bisa membantu memecahkan permasalahan yang akhirnya kita bertukar pikiran. Percintaan lo kandas, dia belajar gimana caranya dia gak kandas. Hidup lo gitu-gitu aja. Dia belajar gimana caranya biar lo bisa hidup seutuhnya. Dan kalau ngomong kayak gitu ya, biasanya ada pertanyaan yang selalu muncul. Kak, cara biar bisa belajar itu gimana ya? Oke, pertama gue jelasin dulu apa itu level learning. Level learning adalah mindset di mana lo mengajarkan belajar, mengembangkan diri karena lo mau, dan hal itu berasal dari diri lo sendiri. Ya, itu tadi tentang video cara efektif untuk belajar seperti bermain game. Ya, apa sebenarnya yang kalian bisa tangkap dari video yang Ibu tayangkan tadi? Kemudian belajar juga harus ada tujuannya yang jelas untuk memudahkan kita belajar, sehingga ada tujuan yang jelas kayak cita-cita. Harus mempunyai goals ya. Ibu
foto 3, foto 4. Bagaimana tanggapan kalian? Foto 1 tampak seorang siswa, seorang anak. Perjuangan seorang anak untuk memperoleh pembelajaran dalam keterbatasan. Oke, ya bagus sekali ya pembahasan ibu tadi mengenai materi dan juga video yang ibu sampaikan. Ada yang belum dipahami? Sudah selesai ya. Masing-masing kelompok nanti memecahkan permasalahan. Untuk LKPD, ibu minta Agung untuk bagikan ke kelompoknya ya. Ya, silakan cari tempat duduk yang nyaman. Silakan cari kelompoknya. Sudah semua ya? Ya, tolong perhatikan ke depan. Ibu bacakan tentang LKPD-nya. Itu terdiri dari 4 pertanyaan ya. Sudah selesai yang mana? Semua kelompok sudah selesai, berarti kita presentasi ya. Menurut pendapat kelompok kami, minat belajar sangat penting dalam proses pembelajaran atau keberhasilan belajar karena yang pertama, belajar yang didasari dengan adanya dorongan atau keinginan pasti akan meningkatkan konsentrasi atau perhatian pada sesuatu yang ingin dipelajari. Yang kedua, belajar yang didasari dengan adanya dorongan atau keinginan pasti mendatangkan kegembiraan atau perasaan senang saat belajar. Yang ketiga, belajar yang didasari dengan adanya dorongan atau keinginan akan memperkuat kemampuan siswa dalam mengingat, melahirkan sikap belajar yang positif dan konstruktif, dan meminimalisir rasa bosan terhadap pelajaran. Yang keempat atau yang terakhir, tanpa adanya minat belajar yang baik pada siswa, maka pembelajaran tidak dapat diterima oleh siswa itu sendiri. Tidak ada minat belajar dari seseorang siswa atau anak terhadap pembelajaran akan timbul kesulitan belajar. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 silakan. Tujuan belajar yang pertama adalah tujuan belajar saya adalah untuk melatih kemandirian dan tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua adalah untuk meraih cita-cita karir di masa depan, contohnya masuk perguruan tinggi favorit atau menjadi polisi. Yang ketiga adalah untuk melatih kreativitas dan dapat menghasilkan karya. Yang keempat atau yang terakhir adalah agar mampu membanggakan orang tua. Nah, untuk kelompok 3. Menurut kami, langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan minat belajar yang pertama, mencari informasi tentang mata pelajaran baik itu di internet ataupun di media lainnya. Yang kedua, mencari teman belajar untuk berdiskusi. Yang ketiga, memaksimalkan media pembelajaran seperti internet, smartphone, dan lain-lain. Yang keempat, kenali masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir, sesuaikan dengan kemampuan. Untuk kelompok 4 sekarang terakhir. Siapa yang wakilin? Oke, ya silakan Rio. Baik, terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan nomor 4, yakni buatlah jadwal harian yang baik untuk menumbuhkan minat belajar yang baik. Jadwal yang kami sarankan untuk menumbuhkan minat belajar yang baik yakni jam 5.30 bangun pagi, lalu membersihkan tempat tidur. Jam 5.40 membaca sedikit materi hari ini. Jam 6 mandi dan siap berpakaian. Jam 6.30 sarapan. Lalu jam 6.45 berangkat ke sekolah. Dan jam 7 sampai jam 15.30 kegiatan belajar sekolah. Lalu jam 4 tiba di rumah, ganti baju, makan, istirahat. Jam 5 olahraga atau main. Jam 6.30. Untuk diskusi kita sudah dan juga sudah semua kelompok presentasi. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kalian kuesioner ya, kuesioner tentang minat belajar. Ibu kirim ke ketua kelas ya, ini ya. Dipilih jawaban yang sesuai dengan keadaan kalian sebenarnya ya. Kuesioner ini tidak mempengaruhi nilai rapot kalian. Jika ada siswa yang memiliki masalah pada minat belajarnya, kita akan lanjutkan ke konseling yang berikutnya. Seperti itu ya, tidak mempengaruhi nilai kalian di rapor ya.
pembelajaran kita hari ini? Baik, sekarang saya akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, minat bakat adalah dorongan dalam diri seseorang untuk memberikan perhatian dan tindakan yang disertai rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitasnya. Minat belajar sangatlah penting untuk mendukung keberhasilan proses belajar, karena belajar yang didasari dengan adanya dorongan atau keinginan pasti akan meningkatkan konsentrasi atau perhatian pada sesuatu yang ingin dipelajari. Belajar yang didasari dengan adanya dorongan atau keinginan akan memperkuat kemampuan siswa dalam mengingat, melahirkan sikap belajar yang positif dan konstruktif, dan juga meminimalisir rasa bosan siswa terhadap pelajaran sehingga dapat meminimalisir kesulitan belajar. Sudah disimpulkan, dan yang terakhir untuk refleksi ya, siapa yang bisa bantu Ibu untuk merefleksikan? Baik, refleksi ini untuk saya, pemberian materi tentang minat belajar bagi saya sangat menarik dan penting. Karena dengan mengetahui apa itu minat belajar dan pentingnya minat belajar dalam mendorong keberhasilan belajar, maka timbul dalam benak saya untuk mulai memperbaiki diri untuk menumbuhkan minat belajar yang baik, untuk menggapai tujuan hidup di masa mendatang. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizky. Tepuk tangan untuk Rizky. Untuk Rizky, dan kalian semua setuju nggak minat belajar ini penting? Setuju. Ada pertanyaan lain lagi sebelum Ibu akhiri? Ya. Sudah pas ya? Sudah habis ya? Untuk pelajaran kita hari ini bisa Ibu akhiri. Untuk sebelumnya tadi sudah dimulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa ya, dengan kepada Baik, teman-teman, mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita akhiri dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih anak-anak untuk pelajaran kita hari ini sudah bisa kita akhiri, dan terima kasih Agung sudah memimpin doa, dan anak-anak yang lain ya atas partisipasinya, atas semangatnya, sudah sangat terlihat termotivasi sekali. Minat belajar kalian juga sudah kelihatan. Mudah-mudahan mulai hari ini kalian bisa meningkatkan minat belajar kalian lebih baik lagi di berikutnya ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan lain lagi, Ibu akhiri. Ya, silakan Agung. Pada sana.